Pemirsa Barna TV, ini kita langsung menuju ke Pendopo Gubernur ya untuk mengikuti ramah tamah dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan. Ini kita semua berangkat pakai bisnya Pemprov Sumsel. Pak Bagus ini Pak Agus Riau. Iya, dari Riau. Dari Riau. Pak Haji Marjoni. Iya. Ya. Beliau Pak Bupati Dompu. Kadir Jailani. Ya, Abdul Qadir Jailani. Ya, Ketua Pemprov Pordasi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang barusan podcast dengan Barna TV. Biarufam Pak Adi Fauzan. Oke. Koordinasi terutama di Sumatera Selatan akan lebih meningkat lagi. Oke, baik, izin ini kita dalam rangka rakernas.
apa? Lalu dikenalkan juga jajaran Oh, Siapa yang berangkat ke Citilink. Pangandaran? Hah? Pangandaran siapa berangkat? Enggak. Hah? Ketua Kenapa nggak kirim? Provinsi Papua, yaitu Bapak Agape. Mungkin Bapak ke sana. Lalu Enggak lah. di sini mungkin juga sudah pada tidak asing Enggak. lagi, yaitu Ketua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa Barna TV. Kali ini kita hadir di Gria Agung ya namanya, atau lebih dikenal sebagai Rumah Gubernur lah ya. Hari ini adalah tanggal 18 Februari 2022. Adalah acara welcome dinner ya, untuk menyambut peserta Rakernas Pordasi yang diselenggarakan di Palembang mulai besok tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 acaranya. Ini acaranya seperti ini. Itu ya, cukup meriah disambut oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Pemirsa, selamat menyaksikan. Gubernur, ini kan ada acara Rakernas ya besok. Ya. Hari ini ada welcome dinner ya Pak. Ya. Apa Pak tanggapan Pak Gubernur terhadap penyelenggaraan Rakernas di Sumatera Selatan ini Pak? Ini karena semangat yang tidak terbendung. Oh gitu. Jadi yang tadinya tidak begitu mengenal kuda Sumatera Selatan Ya. ini sedikit demi sedikit dari aktifnya Pordasi di saat ini Ya. masyarakat menjadi kenal dan kita harapkan menjadi gemar dan selanjutnya akan menuai prestasi. Itu yang kita harapkan. Jadi tapi kita sedikit demi sedikit juga harus menggeser pola pikir yang selama ini dikira orang olahraga berkuda itu mahal. Iya. Atau eksklusif gitu ya, kan? Eksklusif. Ternyata tidak kan? Iya. Kita harus juga beli kuda kan? Iya, iya, Ya, ada Iya. tempat-tempat yang memang menyediakan. Iya. Ini saya sejak jadi ketua Pengprov ini mulai mengajak seluruh sekolah, jadi mengenalkan olahraga berkuda itu Oh, gitu sejak ya? dini. Weh, Sejak hebat. dini, baik yang sifatnya prestasi di bawah naungan KONI Ya. atau Formi atau Kormi. Kormi yang misal berpanah kuda. Iya, target dari Sumatera Selatan untuk menyambut PON 2024 Kita kan ada equestrian sama pacuan. Iya, kita harus menjadi bukan hanya sekadar ikut memeriahkan, tapi Ya. juga harus berani berkompetisi dan ikut menang dong. Iya. Ya. Medali gimana kira-kira target? Kalau target selalu yang tertinggi pasti emas. Oke, Iya. mudah-mudahan sukses. Tapi tolong agar PP Pordasi terus bersemangat seperti ini juga, Iya, turun ke daerah-daerah, Iya. karena yakinlah daerah itu akan merasa sangat diperhatikan Iya. jika PP Pordasi banyak turun seperti kepengurusan yang saat ini. Oh gitu ya. Iya. Ini Pak Gubernur kebetulan kan Barna TV ini kan penontonnya para komunitas pacuan Iya. kuda di seluruh Indonesia. Iya. Kira-kira kalau boleh Pak pesan sesuatu mungkin disampaikan Pak. Hai pecinta kuda se-Indonesia, ayo kita kembangkan olahraga ini dan mengajak seluruh masyarakat, karena kuda ini salah satu yang dianjurkan Rasul, yakni
memanah dan berkuda. Iya, terima kasih Pak Gubernur. Iya. Bu Anindya sebagai Sekjen Pordasi Pusat, ini kan welcome dinner ya bagi peserta Rakernas Pordasi di Palembang 18 Februari 2022. Ini target Rakernas apa itu, Bu? Baik, terima kasih. Jadi kita senang sekali Pak Bagus, kita selain di Jakarta juga kita bertemu di Palembang. Ya. Jadi dalam Rakernas ini kita mengundang seluruh provinsi dan alhamdulillah yang hadir di sini ada 18 provinsi. 18 ya? 18 provinsi Pak, dari total 22 provinsi dan plus 1 calon anggota yaitu Lampung. Oh, Lampung. Ya, jadi tentunya targetnya adalah kita harus mendapatkan keputusan-keputusan yang strategis itu dari seluruh komisi. Jadi kita tahu kita pasti ada komisi pacu, komisi equestrian, komisi polo, horseback archery dan peternakan. Yeah. Nah, ini tentunya kita selalu mengedepankan yang pertama adalah sesuai dengan tema kita itu kita sukses prestasi. Jadi pasti untuk terutama agenda-agenda dari seluruh komisi itu kita akan sangat perhatikan dan tentunya kita bersama-sama akan mensukseskan itu karena tema Rakernas kita adalah sukses prestasi. Dan yang kedua adalah kita sukses ekonomi industri olahraga berkuda. Itu adalah tema kita juga. Jadi tentunya itulah harapannya kita akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam Rakernas ini untuk mensukseskan dua kesuksesan target kita itu. Target untuk menjadikan olahraga berkuda sebagai olahraga industri gimana, Bu? Ya, tentunya kita melihat apa yang menjadi ekonomi pendukung dalam olahraga ini. Karena dalam olahraga ini pembinaan itu pasti akan ada suatu pendukungnya seperti misalnya dari kudanya sendiri. Jadi kita harus mengembangkan kuda-kuda yang memang baik ya dengan baik dari lokal karena kita punya breed sendiri maupun juga dari peralatannya, Pak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu banyak peralatan-peralatan yang bisa dihasilkan dari UKM ataupun pengusaha-pengusaha baik yang memiliki kearifan lokal maupun yang sudah malah ada yang sudah ekspor beberapa peralatan. Itulah yang kita dengan Rakernas ini kita berharap ada stimulasi kepada ekonomi olahraga berkuda itu. Iya, saya mendengar kan ada program Pordasi Hub yaitu digitalisasi pacuan kuda gitu. Ya, betul. Itu gimana, Bu? Besok kan ada launchingnya ya? Betul. Jadi itu akan ada soft launching. Itu akan menjadi bagian dari salah satu agenda dari Rakernas. Jadi ya kita tahu bersama bahwa perkembangan olahraga berkuda di Indonesia itu cukup pesat. Jadi ya itu tadi kita sekarang sudah memiliki lebih dari 20 provinsi, tepatnya 22 provinsi. Ya tentunya dengan kita keanekaragaman komisi-komisi kita memiliki anggota yang sekarang juga semakin pesat tumbuh. Tidak hanya pacu tapi equestrian dan bahkan yang paling bungsu komisi horseback archery juga sangat berkembang. Dengan era digitalisasi ini kita belajar tidak hanya keunggulan kuda itu kita melihat bisa bermain mungkin ya, kita lihat dari statistikanya, kemudian juga kita melihat belajar bagaimana sih suatu atlet berkuda itu yang bagus, yaitu ya mungkin dari pedigree-nya, bloodline-nya. Kita mengajak semua orang itu untuk belajar ke dalam soul atau arwah dari berkuda ini gitu. Kemenangan itu dihasilkan tidak hanya dari penunggangnya, tidak hanya jokinya, hanya ridernya, tapi kudanya juga kita harus mendukung karena itu adalah atlet utama dalam kesuksesan olahraga berkuda. Iya, mungkin dahulu kalau kita mau mengikuti atau menonton lah pacuan kuda secara nasional, kadang-kala bagi teman-teman yang jauh dari katakanlah Pulau Jawa tempatnya venue untuk lapangan pacuan kuda itu kan kadang-kala tidak terjangkau. Dan kita saya dengar juga ada rencana menonton pacuan kuda secara live streaming. Itu juga merupakan bagian daripada program kerja Pordasi ya, Bu ya. Betul. Jadi Pak, tentunya dalam menghadapi pandemi ini kita tidak bisa berdiam diri. Jadi kita diuntungkan dengan adanya kecanggihan teknologi. Jadi kita tahu bahwa kita masih dalam pembatasan pertemuan. Jadi mungkin tidak semua bisa hadir ke dalam pertandingan secara langsung yang secara konvensional biasanya dijalankan seperti itu. Tapi sekarang bahkan bisa menjangkau lebih luas, itu bisa melalui istilah
istilahnya live streaming. Dan ini kelihatannya sudah mulai beberapa pertandingan-pertandingan itu sudah menggunakan teknologi tersebut yang kita lihat ya di beberapa kompetisi pacu terakhir, mungkin kompetisi equestrian sudah menggunakan live streaming. Dan saya rasa dengan keanekaragaman dan berbagai pulau yang tersebar di Indonesia, selain karena adanya mungkin pembatasan pertemuan, live streaming ini akan mungkin lebih maju lagi daripada yang konvensional bisa hadir langsung gitu. Ya, paling tidak di masa pandemi mungkin ya Bu Adinda mengurangi adanya crowd. Betul. Dari kerumunan tentunya gitu ya. Itu betul Pak. Ya, dan tanpa mengurangi prestasi dan kegiatan, tapi juga kita menghadapi kendala tidak bisa crowd yang terlalu penuh. Nah, dengan live streaming ini pasti menjadi solusi yang salah satu solusi yang terbaik. Oke, terima kasih, sukses selalu Bu Adinda. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih kembali. Oke. Rakernas Pordasi seluruh Indonesia, dan kita tahu bahwa Aceh itu kan akan ketempatan menjadi tuan rumah untuk pacuan kuda tahun 2024. Apa tanggapan Bapak? Insya Allah tanggapan saya yang pertama ini adalah untuk memajukan Pordasi di seluruh kabupaten kota di Banda Meriah. Bahwasanya orang yang kalau tidak punya kuda berarti bukan seorang panglima. Kita laki-laki ini harus punya kuda. Oh gitu ya. Karena itu disunatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lambang kejantanan ya Pak? Dan lambang kejantanan. Jadi mudah-mudahan untuk di Aceh sudah siap. Oke. Untuk pacuan kuda ini diadakan di Aceh, terutama di Banda Meriah. Insya Allah, Banda Meriah. Ya, kami sudah siap. Saya sebagai pemerintah daerah di sana, saya siap. Di Banda Meriah. Di Banda Meriah. Pemirsa Barna TV, kita doakan untuk di Aceh pacuan kuda ada di Kabupaten Banda Meriah. Sepakat ya Pak ya? Semangat dong. Semangat. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh